kita buka dalamnya ya. Ini bakpao yang isi dalamnya yaitu kacang tanah dan gula pasir. Nah, ini dia, sangat lembut sekali bakpaonya. Nah, begini dia. Dengan rasa kacang tanah dan gula pasir ini hampir sama kita makan kue mochi ya, rasanya ya. Nah, beginilah bakpaonya. Isi dalaman kacang tanah ala dapur Jesmi. Sedangkan bakpao yang isi dalamnya coklat, kita buka ya, seperti ini dia dalamnya. Tuh. Nah, coklatnya seperti itu ya. Dia meleleh ya. Inilah bakpao isi coklat ala dapur Jesmi. Ini sangat lembut dan sangat enak dan cocok juga untuk dijadikan ide jualan. Selamat siang ibu-ibu dan remaja putri yang ada di rumah. Pada siang kali ini, saya dari dapur Jesmi kembali akan membagikan resep pembuatan kue bakpao ala dapur Jesmi. Di sini dalam pembuatan kue bakpao ala dapur Jesmi ini sudah saya sediakan bahan-bahannya, yaitu tepung terigu sebanyak 1 kilo ya, tepung terigu. Dan saya ambil dari 1 kilo ini 1,5 on untuk pembuatan induk atau pengembangnya nanti ya. Dan saya memakai yaitu susu kental yaitu sebanyak 3 sendok makan. Dan saya menggunakan juga gula pasir yaitu 2,5 sendok makan. Dan saya memakai yaitu mentega 2,5 sendok makan dan vermipan 1 bungkus. Dan air hangat-hangat kuku saya pakai yaitu sebanyak 520 ml air. Dan dalamnya isiannya saya memakai kacang tanah yang sudah saya campur ya dengan gula pasir. Kacang tanah ini saya sangrai dulu, habis itu saya kupas kulitnya dan saya tumbuk kasar-kasar seperti ini. Dan saya kasih gula pasir, itu perbandingannya kacangnya 2 sendok dan gula pasirnya 1 sendok ya, perbandingannya begitu 2:1 ya. Dan saya memakai selai coklat isian bakpaonya. Dan saya memakai alasnya nanti supaya tidak lengket ya. Saya memakai kertas begini ya. Kita bisa beli ini di toko kue, atau kalau tidak pakai ini bisa juga kita gunakan yaitu daun pisang yang sudah kita potong gitu ya. Nah, itulah bahan-bahan yang saya pakai untuk pembuatan kue bakpao ala dapur Jesmi ini. Terlebih dahulu saya akan membuat induk atau biangnya ya, biar dia mengembang terlebih dahulu ya. Saya masukkan terlebih dahulu yaitu tepung terigu 1,5 on ini ya. Saya masukkan. Gula pasirnya juga saya masukkan ya. Dan vermipan saya masuk semua. Menteganya juga. Dan saya masukkan juga susu kentalnya. Kalau mau bakpaonya lebih putih, bisa juga ya kita menggunakan mentega putih ya. Nah, di sini kita aduk ya sebentar. Biar menteganya tuh bisa menyatu dulu ya dengan tepung terigunya ini. Nah, udah begini ya, kita masukkan ya airnya ini, kuku ini kita masukkan ya. Kita masukkan sedikit dulu ya. Kita aduk lagi biar dia tercampur rata dulu ya. Kalau soal isiannya tergantung selera ya, mau pakai isian apa nanti ya. Tapi kalau adonannya ala dapur Jesmi memberikan resep seperti ini.
kalau dia udah rata begini, kita tuangkan lagi ya airnya nih ya sampai habis ya. Nah, kita aduk lagi sampai dia rata. Nah, kalau udah rata begini ya, kita tutup. Kita tunggu sampai dia mengembang ya di dalam tempat ini. Kita tutup selama setengah jam ya, baru kita bisa melakukan proses selanjutnya. Nah, kita tunggu sampai setengah jam ya. Setelah setengah jam, kita angkat ya tutupnya ya. Nah, itu dia ada mekar ya adonannya. Jadi kita udah bisa melakukan tahap selanjutnya. Nah, ini dia udah mengembang ya. Nah, kita masukkan tepung terigunya ya. Kita masukkan separuh dulu ya. Dalam pembuatan bakpao ini kita harus menguleninya nanti pakai tangan langsung ya. Dan nanti kita akan banting-banting, diulenin sambil dibanting-banting gitu ya. Kalau kita bantingin atau kita ulenin lebih lama, maka hasil bakpaonya akan lebih lembut lagi dan lebih enak lagi dimakan. Nah, kita masukin lagi ya. Nah, kita masukin lagi ya. Nah, kita akan menggunakan tangan ya. Tangan yang sudah tercuci bersih ya. Kita akan ulenin seperti ini. Dan nanti kita sambil banting-bantingin ya. Tujuannya agar bakpaonya menjadi lembut. Nah, kita masukin lagi.
adonan bakpao ini kita tambahkan sedikit lagi ya terigunya ya. Nah, ini sisanya ya. Kita sisakan sedikit ya tepungnya ya. Ini menurut saya sudah cukup ya. Dia enggak, yang penting adonannya ini enggak nempel di tangan lagi ya. Dan jangan terlalu keras juga tapi. Nah, di sini kita baru sambil diulenin, sambil dibanting-banting ya. Caranya begini ya, dibantingin terus ya, sambil diulenin, sambil dibanting. Kalau pengen lebih enak dan lembut, kita bisa membanting-bantingkannya selama 20 menit atau 15 menit paling dikit ya. Nah, begini terus ya caranya ya, sambil diulenin, sambil dibanting ya, sampai dia kalis dan terasa lembut gitu adonannya. Nanti ya baru bisa kita melakukan proses pembuatan bakpaonya satu persatu kalau dia udah benar-benar kalis ya. Nah, beginilah cara pembuatannya ya. Jadi kita sambil banting. Nah, setelah kita ulenin dan banting-banting selama 20 menit ini ya, udah 20 menit ini kita ulenin dan sambil kita banting. Nah, waktunya kita akan membuat bakpaonya satu persatu ya. Ini sisa terigu tadi itu 2,5 sendok makan ya, sisanya 2,5 sendok makan. Nah, kita singkirkan ini dulu ya. Sekarang kita akan membuat bakpaonya satu persatu ya. Nah, kalau ukurannya tergantung selera masing-masing ya, mau besar apa kecilnya ya. Kalau saya segini aja ya, sekepalan gini ya besarnya ya. Nah, seperti ini saya kepalanya. Nah, sekarang kita akan membuatnya ya. Nah, kita pipihkan seperti ini ya. Kita membuat isian kacang sama gula pasir. Kita pipihkan seperti ini adonannya. Nah, habis ini kita isi ya. Saya isi 1 sendok makan sedikit ya. Nah, saya bentukin yang satu ini ya, begini, dan saya tarik ini ya, saya ketemuin begini ya. Nah, ini juga seperti ini. Nah, habis itu ini saya tarikin begini ya, biar dia membentuk. Nah, seperti ini dia. Nah, kita letakkan di kertas ini ya. Nah, ini kertasnya. Nah, kita buat seperti ini ya. Nah, sekarang saya mau membuat yang selai coklat. Selai coklatnya saya tidak membuat seperti itu ya, saya buat bulat aja biar ada perbedaannya. Nah, saya pipihkan seperti ini ya, dan saya isi selai coklatnya ini. Nah, 1/2 sendok makan lebih ya saya isi ya, karena coklat ini, selai coklat ini sangat manis dia. Jadi isi 1/2 sendok makan juga udah cukup lah, 1/2 sendok makan lebih dikit ya, tapi tergantung selera masing-masing. Nah, seperti ini ya. Yang coklat saya seperti ini, biar ada perbedaannya dengan yang kacang tadi ya. Nah, seperti ini ya yang coklatnya.
Saya taruh sini ya. Jaraknya agak jauhan sedikit ya, nanti dia akan mekar ini ya. Nah, kita bikin sampai selesai ya adonan ini ya. Nah, ini kita bikin ya. Nah, kita udah siap ya untuk mengukus ya. Ini ya. Satu nampan ini ya. Kita tunggu airnya mendidih ya. Nanti kita diamkan selama 2 menitan. Nanti kita kukus ya di air yang mendidih. Nah, ini kita bikin sampai habis ya. Setelah kita diamkan 2 menitan, dia udah mulai mau mekar ya. Jadi airnya juga udah mendidih nih. Jadi kita udah siap untuk ngetimnya ya, mengukusnya. Nah, kita sediakan waktu sekitar 8 menit ya, baru kita boleh mengangkat tutup ini ya. Dia udah matang kalau 8 menit ya. 8 menit ya, kita angkat ya tutupnya ya. Nah, itu dia. Dalam pengetiman bakpao ini, pengukusan bakpao ini tidak boleh telat ya waktu mengangkatnya ya, waktunya itu ya. Ntar kalau dia terlalu lama kita untuk mengukusnya, maka dia akan keriput ya bakpaonya ini, dan dia agak berair gitu ya. Jadi waktu untuk pengukusannya harus tepat ya. Jadi ini udah tepat nih, 8 menit dia seperti ini ya. Inilah bakpao ala dapur Jesmi ya, kita angkat ya. Nah, ini setelah kita angkat ya, ini hasilnya. Tadi sebelum kita tim seperti itu kecilnya ya. Setelah kita tim, dia akan mekar seperti ini besarnya. Perbandingannya, nah itu ya. Nah, seperti itu ya. Itu yang belum ditim atau belum dikukus. Nah, ini yang sudah kita kukus ya. Nah, inilah bakpao ala dapur Jesmi. Nah, setelah 8 menit kita angkat tutupnya ya. Nah, ini dia bakpao ala dapur Jesmi. Nah, kita matikan kompornya. Inilah hasil resep bakpao ala dapur Jesmi. Semoga resep kali ini bisa menjadi inspirasi ibu-ibu dan remaja putri yang ada di rumah. Dan nantikan video-video dapur Jesmi di video-video berikutnya. Terima kasih.